Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustal Arifin. Di video ini coba akan saya jelaskan, tapi bukan saya menjelaskan, yaitu perwakilan dari Kemendagri terkait dengan kode rekening yang akan masuk untuk P3K paruh waktu. Jadi di kode rekening mana nih? Nanti dijelaskan langsung nanti. Nah, oleh sebab itu sebelum kita ke informasi, coba nih absen dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya di Mas, Bandung di Mas, Jakarta di Mas, atau kota-kota lain nih di seluruh Indonesia. Coba komentar. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe atau bisa share ke rekan-rekan Bapak Ibu semua. Agar Bapak Ibu semua mengetahui, oh ternyata kode rekening inilah yang akan menjadi gaji kita semua bagi P3K paruh waktu. Ingat P3K paruh waktu, bukan P3K full time. Ya, silahkan dicek. Sudah ada nih kode rekening nantinya untuk Bapak Ibu semua P3K paruh waktu khususnya. Terima kasih, jangan lupa komentar, silahkan simak videonya berikut ini. Silakan kalau ada penanya, raise hand. Pak, dari Belitung Timur, Pak. Oke, silakan Belitung Timur. Ya. Jadi, mau Pak, terima kasih. Jadi, untuk yang non ASN BLUD itu bagaimana Pak? Apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 atau mereka berdiri sendiri? Karena mengingat dokter kami itu terbatas, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Untuk yang BLUD kan ada mekanisme sendiri, Pak. Jadi tidak bisa dikenakan ini, Pak. Itu teknisnya diserahkan kepada BLUD-nya sendiri, Pak. Untuk BLUD ya. Nah, diserahkan. Saya kemarin koordinasi ke Pak Dirjen, arahan Pak Dirjen seperti itu. Jadi diserahkan kepada BLUD-nya sesuai ketentuan yang apa. Karena BLUD pengaturannya berbeda. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Yang lain? Pak, dari Kabupaten Solo, Pak. Solo. Ya, Pak, terkait dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tadi kan udah ada rekeningnya, Pak. Udah kami lihat di SIPD, udah ada rekeningnya. Cuma yang kami pertanyakan, apakah udah ada, Pak? Apakah rekening yang sebelumnya yang kita gunakan untuk pembayaran jasa non-ASN itu akan dinonaktifkan, Pak? Baik. Nanti mungkin dinonaktifkan. Nah, setelah, jadi tadi saya informasikan, saya ulangi ya, untuk saat ini masih belanja jasa, belum menggunakan rekening yang ada. Penggunaan rekening yang ada, itu nanti setelah sudah ada kepastian, siapa yang lolos P3K, siapa yang tidak lolos. Nah, yang tidak lolos otomatis menjadi P3K paruh waktu, ya. Nah, disitulah nanti dilakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi, untuk menggunakan kode rekening ini. Ya, jadi nanti setelah ada kepastian, karena kita nggak tahu proses seleksi kan masih berjalan sekarang ini, kita nggak tahu siapa yang lolos P3K, siapa yang tidak lolos. Nah, nanti setelah ada kepastian, baru kita lakukan pergeseran. Oke, Solo, yang lain? Pesisir Selatan. Lampung Utara. Bapak izin. Ya, silakan. Silakan, Pak. Lampung Utara, Pak. Ya, silakan Lampung Utara. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Jangan curhat ya, Pak ya. Yang ingin kami tanyakan, ketika mereka itu suatu menjadi tenaga non ASN, mereka itu kan menerima honor ada yang double, Pak. Oke. Jadi honor dari kegiatan lain itu bagaimana untuk nanti teknis penganggarannya? Apakah nanti tetap satu honor yang diambil atau pilih honor yang terbesar atau tetap semuanya? Misalnya kan dia jadi operator Ya. di aplikasi yang satu, terus dia juga operator di aplikasi yang lainnya. Nah, itu harus pilih salah satu tuh bagaimana? Kemudian yang kedua, untuk jasa tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan tadi udah dijawab ya tadi untuk BLUD itu. Nah, kalau yang untuk kependidikan yang sumber dananya BOK itu bagaimana? Sumber dananya BOS, Pak. Bagaimana itu, Pak? Dia dibayar menggunakan dana BOS. Kemudian yang terakhir, Pak, terkait dengan mereka ini di jabatan yang di jenis jabatan yang sama, misalnya sama-sama operator, tapi antar instansi ini selama ini mereka memberikan jenis
penganggarannya berbeda. Ada yang satu operator itu honornya 500.000. Operator di tempat yang di dinas yang satunya lagi honornya 750.000. Nah, itu bagaimana kita menganggarkannya, Pak? Apa tetap seperti semula, yang satu 500, satu 750? Berarti kan mereka berbeda. Atau kita seragamkan, Pak? Terima kasih, Pak. Izin, Pak, menambahkan satu lagi, Pak. Halo, Pak, izin, Pak. Halo, Pak. Halo. Izin terkait yang di luar pangkalan tapi masa kerjanya di atas 2 tahun, Pak. Apakah masih sama menjadi ini P3K paruh waktu juga, Pak? Halo? Karena ada beberapa yang masa kerjanya di atas itu dia statusnya sebagai pegawai kebersihan sama pegawai kebersihan, Pak. Baik. Pak, satu kita saya jawab ya Pak ya, tolong jangan dipotong dulu Pak saya Pak ya. Siap, Pak. Pertama, terkait dengan pengangkatan walaupun sebelumnya mau SK siapa kek nggak ada masalah ya, nggak ada disebutkan ya, yang hanya dikatakan oleh ASN. Yang dilarang itu adalah pengangkatan setelah Oktober 2023 Pak. Itu yang dilarang Pak. Ya. Yang sebelum-sebelumnya silakan, ada kemarin SK kepala sekolah, diganti lagi SK kepala dinas. Terus yang sekarang malah terbaru SK-nya menjadi SK gubernur ya, orang yang sama, ya nggak ada masalah. Sepanjang ada dibuktikan bahwa yang bersangkutan ya ada SK-nya dan diangkat sebelum Oktober 2023. Nah, itu Pak. Ya. Nah, dan kemudian berturut-turut. Nah, jadi patokan kita bahwa SK-nya sebelum Oktober 2023. Ada datanya silakan. Mau masuk data pangkalan atau tidak, ya yang penting SK-nya adalah sebelum Oktober 2023. Kemudian untuk honor, ini maksudnya gajinya atau honor, Pak? Kalau gaji salah satu, Pak. Nah, cuma kan menyebutkan dulu kan namanya ada menyebutkan honor kan, pegawai honor, begitu ya. Pegawai honor. Nggak ada masalah, Pak, ya. Tetap lanjut terus, Pak. Nah, yang mana dipilih? Kami serahkan kepada daerahnya, ya. Kami tidak dalam posisi memutuskan, kami serahkan kepada daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Begitu. Kemudian, jabatannya sama 2 honor ya. Nah, tinggal nanti standar satuan harganya ya. Nah, nanti disesuaikan ya untuk belanja jasanya ya. Ini kan nggak adil juga lah ya. Masa kerjanya sama tapi besaran upah yang diterima berbeda ya.